Hai guys, ketemu lagi sama aku Vegiza di Cetak Gol Harian. Hari ini ada berita terbaru nih guys, dari Chelsea menelan kekalahan atas Dinamo Zagreb dengan skor 1-0. Sementara itu ada Juventus guys yang telah menyesal memulangkan Paul Pogba. Simak selengkapnya di Cetak Gol Harian berikut. Masuk ke berita pertama dari Carles Puyol nih yang masih berharap kalau Lionel Messi bisa kembali ke Barcelona. Bertolak ke kabar Inggris guys, ada Gabriel Jesus nih yang masih nggak terima Arsenal dikalahkan oleh MU. Lionel Messi masih mempunyai kontrak di Paris Saint-Germain sampai tahun 2023. Namun mega bintang asal Argentina tersebut sering dikaitkan akan kembali ke Barcelona. Salah satunya ada legenda Blaugrana yakni Carles Puyol yang gak berharap Messi bisa kembali ke Camp Nou. Menurut Puyol gak ada kata terlambat untuk mengembalikan Messi. Puyol menyebut kalau kehadiran Messi akan terus diterima oleh para pemain di staf Blaugrana. Sementara itu di musim ini Messi tampil apik di bawah asuhan Christopher Galtier. Arsenal berhasil dikalahkan oleh Manchester United dengan skor telak 3-1. Kabarnya penyerang mereka yakni Gabriel Jesus gak terima dengan kekalahan tersebut. Jesus bilang kalau penampilan skuad The Gunners lebih baik ketimbang setan merah. Sebab dia dan rekan setimnya mampu tampil mendominasi dan punya banyak peluang. Oleh karena itu Jesus pun sudah belajar dari kekalahan tersebut. Dia pun meminta rekan setimnya untuk segera bangkit agar bisa menjauh dari kejaran Manchester City. Setelah memperpanjang kontrak Chris James, Chelsea berencana memperpanjang kontrak Mason Mount. Beda cerita dengan Edward Mendy yang menolak karena mendapat gaji yang cukup kecil. Chelsea baru saja memperpanjang kontrak Chris James sampai tahun 2028. Gak cuma James, skuad The Blues pun juga berencana akan memperpanjang kontrak Mason Mount. Menurut laporan Daily Mail, negosiasi tersebut sudah terjalin dalam beberapa bulan terakhir. Dalam negosiasi barunya, Mount akan mendapatkan kenaikan gaji sebesar 250.000 pounds per pekan. Mount dianggap sebagai salah satu pemain penting di lini tengah skuad The Blues. Terbukti dalam 3 musim terakhir Mount sudah memainkan 166 pertandingan dengan torehan 30 gol. Kontrak Edward Mendy di Chelsea sebenarnya baru akan berakhir di tahun 2025. Namun skuad The Blues sudah berencana memperpanjang kontraknya karena masih dibutuhkan. Sayangnya kiper asal Senegal ini menolak perpanjangan kontrak tersebut. Alasannya karena Mendy ogah mendapat tawaran gaji yang lebih kecil dari Kepa Arrizabalaga. Seperti diketahui, kiper asal Spanyol ini sendiri merupakan penjaga gawang lapis kedua di bawah Mendy. Di musim ini saja Kepa belum mencatatkan 1 menit bermain di skuad The Blues. Barcelona dikabarkan akan melepas Miralem Pjanic dalam waktu dekat ini. Alasannya karena gelandang asal Bosnia tersebut nggak masuk dalam rencana sang pelatih yakni Xavi Hernandez. Menurut laporan Fabrizio Romano, mantan gelandang Besiktas ini akan melanjutkan karirnya dengan memperkuat klub asal Uni Emirat Arab yakni Sharjah FC. Fabrizio menyebut kalau Pjanic kini sedang terbang ke Uni Emirat Arab untuk segera menandatangani kontrak. Kabarnya Sharjah FC mendapatkan Pjanic dari Barcelona secara permanen. Chelsea berhasil dikalahkan Dinamo Zagreb pada laga perdana penyisihan grup E Liga Champions. Masih di laga yang sama ada momen di mana Wesley Fofana kalah sprint dari Mislav Orsic. Chelsea memulai kompetisi Liga Champions musim ini dengan hasil buruk. Mereka takluk dari Dinamo Zagreb pada babak penyisihan grup E dengan skor tipis 1-0. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak oleh Mislav Orsic di menit ke-13 pertandingan. Chelsea yang menguasai jalannya pertandingan gagal menyarangkan satupun gol balasan. Hasil ini cukup mengejutkan mengingat Chelsea menjadi tim terboros di bursa transfer. Terbaru Thomas Tuchel juga memainkan Pierre-Emerick Aubameyang yang baru saja bergabung. Thomas Tuchel pun menyayangkan anak asuhnya yang gagal memetik kemenangan. Dia menyebut Chelsea bermain dengan baik namun harus kebobolan dengan 1 serangan balik. Chelsea menelan kekalahan pada laga perdana grup E Liga Champions melawan Dinamo Zagreb. Mereka kalah 1-0 lewat gol yang dicetak Mislav Orsic pada menit ke-13. Saat itu Orsic mendapat umpan beberapa meter di belakang garis tengah lapangan. Berikutnya Orsic langsung melakukan sprint sampai berhadapan dengan kiper Chelsea Kepa Arrizabalaga. Mirisnya momen tersebut memperlihatkan Wesley Fofana yang gagal mengejar Orsic. Padahal bek tengah yang baru didatangkan dari Leicester City tersebut dibeli seharga 80 juta euro. Borussia Dortmund menjalani matchday pertama Liga Champions dengan hasil memuaskan. Bertanding di Signal Iduna Park, skuad di Borussia menekuk Copenhagen dengan 3 gol tanpa balas. Marco Reus mencetak gol pembuka saat laga berjalan 35 menit. 7 menit berselang giliran Rafael Guerreiro yang mencatatkan namanya di papan skor. Di babak kedua Jude Bellingham mencetak gol ketiga sekaligus penutup kemenangan. Hasilnya mereka kini memuncaki klasemen grup G dengan mengemas 3 poin.
Next, Bologna resmi memecat Sinisa Mihajlovic setelah gagal meraih kemenangan di 5 laga berturut-turut. Sementara Sebastian Haller menyaksikan laga perdana Borussia Dortmund di Liga Champions. Pada hari Selasa kemarin, Bologna resmi memecat Sinisa Mihajlovic dari kursi kepelatihan. Pelatih asal Serbia ini jadi pelatih pertama Serie A yang dipecat. Sebab Mihajlovic gagal membawa Bologna menang di 5 laga awal. Saat itu Bologna takluk atas Lazio 2-1, ditanimbang Verona 1-1 kalah dari AC Milan 2-0. Sementara di 2 laga terbarunya, Bologna gagal menang setelah ditahan imbang Salernitana dan Spezia. Masih belum diketahui pasti siapa pengganti Mihajlovic selanjutnya. Sebastian Haller menonton pertandingan Liga Champions antara Borussia Dortmund dan FC Copenhagen. Dalam foto yang beredar, bomber asal Pantai Gading ini terlihat duduk di tribun. Direktur olahraga Dortmund yakni Sebastian Kehl menyebut kalau Haller dalam keadaan baik-baik saja. Kehl juga bilang kalau Haller memutuskan datang untuk menyaksikan pertandingan. Sebelumnya Haller didiagnosa alami kanker testis. Mantan bomber Ajax Amsterdam ini pun sudah naik ke meja operasi dan kini sedang menjalani kemoterapi. Real Madrid menang telak atas Glasgow Celtic dengan 3 gol tanpa balas. Bicara soal kemenangan nih guys, ada Manchester City yang juga mampu melibat Sevilla dengan skor 0-4. Real Madrid menjalani pertandingan pembuka grup F Liga Champions melawan Glasgow Celtic. Bertandang di Celtic Park, skuad El Real mengakhiri laga dengan 3 gol tanpa balas. Real Madrid baru unggul pada babak kedua. Saat itu Vinicius Junior menjebol gawang Celtic pada menit ke-56. Sedangkan 2 gol lainnya dilesakan Luka Modric dan Eden Hazard. Sebagai informasi, Hazard mencetak gol terakhirnya di Liga Champions pada musim 2020-2021. Di laga ini Hazard juga tampil apik dengan mengawali gol pertama yang dicetak Vinicius. Gak cuma itu, Hazard pun melengkapi performa gemilangnya dengan mengirim assist untuk Luka Modric. Sementara itu, hasil ini membuat El Real memuncaki grup F dengan 3 poin. Manchester City tampil menggila pada laga perdana babak penyisihan grup G kontra Sevilla. Bertandang ke Ramon Sanchez Pizjuan, skuad Citizen unggul telak dengan skor 4-0. 4 gol tersebut dicetak oleh Phil Foden, Ruben Dias, serta brace dari Erling Haaland. Sementara tim tuan rumah gagal mencetak 1 pun gol balasan ke gawang Anderson Moraes. Pertandingan ini menambah torehan Haaland di Manchester City. Kini bomber muda asal Norwegia tersebut sudah memainkan total 8 pertandingan dengan mencetak 12 gol. PSG meraih kemenangan di partai pembuka grup H Liga Champions melawan Juventus. Bertanding di Parc des Princes, skuad Parisiens unggul tipis dengan skor 2-1. PSG unggul sudah 2 gol di babak pertama lewat brace Kylian Mbappe. Sementara Juventus yang datang sebagai tim tamu mencetak gol balasan di babak kedua lewat Weston McKennie. Kemenangan ini membuat Mbappe mencatatkan rekor baru, yakni pemain termuda yang mencetak 35 gol Liga Champions dengan usia 23 tahun 260 hari. AC Milan menjalani pertandingan pembuka grup E Liga Champions melawan RB Salzburg. Bertandang di Red Bull Arena Salzburg, skuad Rossoneri mampu menahan imbang dengan skor 1-1. RB Salzburg yang tampil sebagai tuan rumah unggul lebih dulu lewat gol Noah Okafor pada menit ke-28. Sedangkan AC Milan membalas lewat gol Alexis Saelemaekers pada 12 menit berikutnya. Hasil seri ini membuat AC Milan dan RB Salzburg menempati peringkat 2 serta 3 dengan sama-sama memperoleh 1 poin. Sementara di puncak klasemen diisi oleh Dinamo Zagreb. Toni Kroos menyindir Premier League yang kerap datangkan pemain gaji mahal namun gak pernah juara di Eropa. Bertolak ke Perancis, adik Kylian Mbappe nih yang menganggap kalau era Messi dan Ronaldo sudah berakhir. Toni Kroos baru-baru ini membuat pernyataan mengejutkan. Gelandang Real Madrid ini menyindir Premier League yang kerap mendatangkan pemain dengan gaji selangit. Dalam wawancaranya, Kroos menyebut kalau klub Inggris bisa memberikan pemain dengan gaji fantastis. Akan tetapi mereka selalu kesulitan untuk juara di Eropa. Dia menambahkan kalau bergelimang uang gak menjamin bakal meraih kesuksesan. Omongan Kroos ini seakan-akan menyindir Casemiro yang baru bergabung ke Manchester United. Christopher Galtier dan Kylian Mbappe melakukan blunder fatal pada konferensi pers sebelum laga pembuka Liga Champions melawan Juventus. Saat itu para wartawan melemparkan pertanyaan serius terkait keputusan PSG yang lebih memilih naik pesawat jet dibanding kereta api dengan jarak yang cukup dekat. Mendengar pertanyaan itu, Galtier dan Mbappe pun tertawa terbahak-bahak. Sikap keduanya itu dikecam oleh banyak pejabat termasuk Menteri Olahraga sampai Menteri Ekonomi. Diego Costa dikabarkan jadi incaran Wolverhampton Wanderers. Sayangnya kepindahan striker asal Spanyol ini belum bisa direalisasikan karena mengalami satu masalah. Dilansir dari media Sky Sports, izin kerja Costa ditolak pemerintahan Inggris. Sebab pemain berdarah Brasil ini sudah menganggur dari sepak bola sejak akhir tahun lalu.
Walaupun begitu, kabarnya Wolves mengajukan banding dan berharap kalau Costa bisa segera diresmikan. Sebelumnya dia dikabarkan sedang menjalani tes medis di Wolves. Kylian Mbappe menegaskan kalau dia mengincar penghargaan Ballon d'Or di masa mendatang. Striker PSG ini menyampaikan hal tersebut pada wawancaranya bersama New York Times. Mbappe menyebut kalau era Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo sudah berakhir. Dia menambahkan kalau saat ini adalah era generasi baru dengan pemain-pemain muda. Sebelumnya Mbappe memang digadang sebagai bintang masa depan seperti Messi dan Ronaldo. Sebab striker asal Prancis ini bisa tampil konsisten dan mencetak banyak gol. Barcelona mempromosikan bocah berusia 15 tahun yang dijuluki Mini Messi. Di kabar penutup, ada Juventus yang telah menyesal memulangkan Paul Pogba karena alami cedera panjang. Barcelona dikabarkan akan mempromosikan Lamine Yamal ke tim utama. Alasannya karena pelatih mereka yakni Xavi Hernandez jatuh hati dengan gaya permainan sang wonderkid. Hal ini terbukti di mana Yamal dijuluki sebagai Mini Messi. Selain berposisi sebagai striker, Yamal juga bisa ditempatkan pada posisi sayap kanan. Posisi tersebut merupakan posisi yang sama ditempati oleh Messi. Sebelum bergabung, Yamal terlebih dahulu memperkuat Juvenil A atau Barcelona U19. Chelsea menelan kekalahan atas Dinamo Zagreb pada laga perdana grup E Liga Champions. Terlepas dari hasil itu, ada Pierre-Emerick Aubameyang yang menarik perhatian. Pertama, pertandingan itu merupakan laga debut Aubameyang setelah diboyong oleh Chelsea. Kedua bomber timnas Gabon ini tampil dengan memakai topeng berwarna hitam. Aubameyang sendiri terpaksa memakai topeng selama masa pemulihan rahangnya yang patah. Sebelumnya Aubameyang mendapat sejumlah luka saat rumahnya dirampok. Juventus dilaporkan menyesal karena sudah memulangkan Paul Pogba di bursa transfer musim panas ini. Bianconeri kecewa karena kondisi kebugaran sang gelandang yang buruk. Sebelumnya Pogba sudah tumbang sebelum kompetisi musim 2022-2023 bergulir. Mantan gelandang Manchester United ini didiagnosa mengalami cedera meniskus lateral di lutut kanannya. Mirisnya Pogba baru memainkan satu pertandingan uji coba melawan Chivas Guadalajara. Kini Pogba harus menjalani operasi meniskus dan diprediksi bakal absen selama 40 hari sampai 60 hari. Kemarin laga Persiraja Banda Aceh dan PSMS Medan batal digelar karena lampu stadion yang padam. Terkait hal tersebut membuat PT LIB memberikan sanksi kepada skuad Laskar Rencong. Berdasarkan surat dari PT LIB, skuad Rencong dinyatakan kalah WO dengan skor 0-3. Keputusan ini diambil berdasarkan aturan yang tertuang dalam pasal 2 dan 18 terkait regulasi Liga 2. Sebelumnya pertandingan ini sempat membuat para supporter marah-marah. Mereka meluapkan kekecewaan mereka dengan membakar papan sponsor dan jaring gawang. Timnas Futsal Indonesia meraih kemenangan di turnamen MNC International Futsal Cup. Skuad Garuda mampu melibas Korea Selatan dengan skor telak 6-2. Di babak pertama, Timnas Indonesia sudah unggul 5 gol melalui gol yang dicetak Firman Ardiansyah, Rian Dwi Reynaldi, Subhan Faidsa, Reza Gunawan, sampai Dewa Rizky. Sementara di babak kedua, Subhan Faidasa kembali mencetak gol kedua sekaligus menjadi gol penutup kemenangan. Keunggulan 6-2 ini pun bertahan sampai pertandingan berakhir. Olympiakos baru saja mendatangkan Marcelo sebagai rekrutan terbarunya. Mantan bek Real Madrid ini diperkenalkan langsung di hadapan 20.000 fans di stadion. Dengan kedatangan Marcelo, Bagus Kavi berpeluang bisa berduel dengan bek Brasil tersebut. Seperti diketahui, Bagus sendiri baru saja bergabung ke Asteras Tripoli pada Agustus lalu. Sayangnya mantan pemain Barito Putra tersebut belum dimainkan satu laga pun. Namun peluang Bagus bermain masih terbuka mengingat Liga Yunani masih menyisakan 23 pertandingan. Arema FC sebelumnya memecat Eduardo Almeida dari kursi kepelatihan. Gak butuh waktu lama bagi skuad Singoedan untuk mendapatkan pelatih terbarunya. Kini mereka resmi memperkenalkan mantan pelatih Persik Kediri yakni Javier Roca. Ali Rifki selaku manajemen menyebut kalau Roca merupakan pelatih yang sesuai dengan kriteria. Alasannya karena Roca dianggap punya visi misi yang sama dengan skuad Singoedan. Sebelumnya Roca sendiri bukan satu-satunya nama pengganti Almeida. Guys, kita bacain komentar ya. Ada dari Ligba nih, katanya biasanya maksud Spanyol adalah untuk menjadikan pemain timnas. Enggak guys, Vinicius sudah main di timnas Brazil nih, jadi nggak mungkin main di timnas Spanyol. Menurut kalian gimana? Jangan lupa komen di bawah ya. Sampai jumpa!